mereka itu datang ke sini sekarang trennya udah berubah. Kalau dulu cuman hura-hura, party, happy, mabok-mabokan. Sekarang udah ngomongnya bisnis. Udah bisnis. Saya juga kan saya sering yang coach bahas di TikTok, orang-orang Jakarta, Jaksel itu juga hanya liburan ke Bali ya? Enggak. Ya, Prerenaan Umalas itu rata-rata investornya orang Jakarta semua. Beberapa hotel, bukan beberapa ya, banyak lah ya, saya nggak sebutkan merek-mereknya, itu investor behind manajemennya orang-orang luar Bali semua. Karyawannya orang Bali. Iya. Itu. Jadi di Australia ini sekarang lagi parah, inflasi, ya, terus juga orang nih ke supermarket nyolong. Gila. Bayangkan nih orang ke Indomaret terus tiba-tiba nyolong gitu loh. Sampai segitunya. Harus dipahami nih, walau orang Bali itu gemar bekerja di luar negeri. Ya. Katanya gaji gede gitu katanya. Coach. Ya justru mereka sekarang yang kesini. Itu hampir 70% keuntungannya. Kopi yang dijual 20.000 itu modal 3.000. Oke. Itu ya. 3.000 itu. Jual 20.000, ada yang jual 30.000, ada yang jual 40.000. Coach Ben Abadi. Waduh. Ini Jack Bali sekarang mau lebih mengarah ke topik-topik yang bisnis ini sekarang Coach. Makanya saya biar orang Bali ini juga ada ilmu bisnisnya lah dikit lah kan gitu ya. Karena belajar dari pandemi, orang Bali selama ini kan banyak mengandalkan bisnis pariwisata. Nah, begitu ada Covid, ibarat kena bom atom itu semua. Nah, kemarin saya lihat postingannya Coach Ben di TikTok itu soal bisnis. Yang pertama saya lihat bisnis besar lahir dari Bali. That's right, yes. Nah, itu mungkin bisa Coach jelaskan di sini, Coach. Maksudnya itu setelah Coach ngobrol-ngobrol atau memang Coach Ben memang dekat dengan orang-orang yang punya bisnis besar di Bali ini gitu. Gimana gitu? Ya, mungkin saya cerita dulu dengan audiens Jack Bali ini yang ingin punya bisnis atau ingin mengembangkan bisnis ya. Oke. Jadi sebenarnya sudah lama saya jatuh hati dengan Bali gitu kan. Ada beberapa keluarga juga tinggal di sini, terus juga akhirnya satu dan lain hal saya 8 tahun ini aktif ke Bali karena melakukan pelatihan bisnis. Jadi bisnis-bisnis di Bali ini ternyata banyak juga ya yang pengen ekspansi keluar dari Bali dan sebagainya ya. Ada yang bisnis BPR, bisnis family business. Saya sangat dekat dengan family business. Jadi penerus-penerus bisnis ini kan yang pulang dari luar negeri bingung juga menerusin bisnis ayah yang tradisional. Jadi mereka pengen bisnisnya disistemasi. Nah, jadi saya ini kan ibarat mekanik ya. Kalau bisnis itu masih tradisional and yang bisa jalanin cuman sang perintis, maka penerusnya kagak mau jalanin gitu. Jadi saya bolak-balik dan sebagainya. Banyak ngobrol dengan mereka juga. Sebenarnya mereka bisnisnya besar. Bisnisnya besar, tapi itu kendalanya nggak ada yang mau terusin. Atau kedua comfort zone, merasa udah nyaman, ya kan? Zona nyaman ya. And ngapain lah kita, yang penting hidup tenang dan sebagainya gitu. Nah, kita tahu COVID datang itu semua bubar. Jadi nggak nyaman, bener nggak? Betul. Awalnya let's say punya 10 miliar, tiba-tiba tinggal 5 miliar. Itu ternyata motivasi terbesar. Iya, motivasi terbesar itu adalah tentu awalnya kalau kita katakan apa sih yang bikin kamu semangat? Pasti banyak orang bilang ya uang gitu kan. Tapi uang itu juga dalam konteks, dalam level tertentu dia tidak memotivasi kita lagi. Itu ada penelitiannya. Jadi orang kalau miskin banget, yes, dia dikasih uang dia semangat. Tapi kalau dia udah di bisa, level tertentu. nah dia bisa udah hidup tenang, udah bisa membiayai biaya operasional. Memuaskan keinginan apapun bisa dia. Kan nggak ada bedanya antara punya uang 1 miliar dan 2 miliar. Kan nggak mungkin makan 10 kali setiap hari, benar nggak? Ya kan, nggak mungkin setiap minggu ke luar negeri gitu kan. Ketika itu semua sudah, mobil sudah dan sebagainya ya kan, istri sudah gitu kan. Kan nggak mungkin nambah banyak juga. Anak juga sudah. Sudah. Di sanalah mulai kehilangan motivasi.
Nah, ini itu jadi penyebabnya apa, Coach? Nah, ini sebenarnya saya banyak mempelajari hal-hal non teknis di balik bisnis ini. Ternyata banyak sekali otak kita ini dipengaruhi oleh psikologis, juga didikan orang tua itu pengaruh, dan juga kita punya value. Nah, ini panjang nih kalau kita bahas, tapi intinya mindset kita lah. Intinya mindset kita mempengaruhi sampai sejauh mana kita ingin mengembangkan bisnis kita. Nah, begitu ada COVID, 10 miliarnya ternyata turunnya drastis gitu. Nah, itu yang justru memicu orang untuk pengen maju, pengen pengembangan, ingin perbaikan gitu. Jadi saya 2 tahun ini sih, dari 2021 ini lebih aktif lagi ke Bali, dan kita tahu Bali ini diserang oleh para Rusia yang datang dengan sekoper duit. Gitu, saya ngobrol dengan salah satu pengusaha Perancis, dia bilang di 2021 ya, itu ada 20.000 orang Rusia datang ke Bali. 20.000? Nah, ya dengan skoper duit, dan tujuannya ya satu, sebenarnya mereka menghindari perang daripada di sana mati konyol. Akhirnya udah, aku ke Bali aja gitu. Dan saya juga baru tahu ternyata di Bali ini ada komunitas memang dari dulu. Memang sudah komunitas buat orang Rusia ini. Ya. Memang dari dulu kan memang orang Rusia suka pakai charter flight ke Bali. Tapi sejak perang dengan Ukraine, lebih banyak lagi gitu. Daripada mati konyol atau daripada disuruh wamil wajib militer, dia langsung kabur lah, escape gitu. Nah, di sanalah banyak sekali bisnis yang besar ya, villa-villa mewah. Kemarin sampai saya samperin, yang saya post juga di TikTok, di Pantai Nyang-Nyang itu bilioner Rusia itu bikin villa mewah yang berbentuk private jet. Jadi jet X Mandala Airline diboyong sama dia. Itu cliff front, jadi bukannya beach front lagi, di ujung tebing 150 meter di atas permukaan laut. Itu daily rate-nya 107 juta. Gila. Sudah fully book sebelum opening. Jadi waktu saya ke sana, saya intip-intip, nggak dikasih. Pak, sudah full katanya. Gitu. Kita tahu bahwa banyak juga beberapa BPR itu juga, saya nggak sebutkan mereknya, itu nomor 2 terbesar di Indonesia, itu dari Bali juga, ya kan. And beberapa croissant, ya kan, roti Prancis. Itu banyak yang sekarang ekspansi malah ke Jakarta. Awalnya di Bali. Iya. Kayak Monsieur Spoon itu dulu dimiliki oleh orang Prancis, punya 9 cabang. Saya sebutkan mereknya nggak apa-apa karena memang ini fakta ya. Dia ekspansi, dia dibeli oleh orang Jakarta, sekarang ekspansi besar-besaran di Jakarta dan di Jawa. Konteksnya bisnis yang digerakkan dari Bali atau memang dijual dari Bali? Dioperasikan pertama di Bali? Dari Bali. Monsieur Spoon itu punya 9 cabang di Bali, dari di Peti Tengah, ada di Umalas. Terus COVID dijual. Iya. Gitu. Dan sekarang di Jakarta, wah udah meledak. Dan beberapa kafe-kafe lagi, saya nggak sebutkan semua mereknya, itu sudah ekspansi dari luar Bali. Di Jaksel sana, Senopati, di Pik 2 itu asalnya dari Bali. Saya juga pernah ngobrol sama teman, Coach, yang menjadi brand ambassador dari bir, salah satu merek bir, anggaplah saya sebutnya bir Singaraja lah. Dia bilang, kata yang punya bir ini harus diviralin, di-boomingkan dulu di Bali. Kalau sudah di Bali boom, di luar Bali pasti boom. Berarti mindset pebisnis itu emang di Bali dulu gitu ya berarti ya? Ya, jadi banyak. Kenapa begitu ya? Saya heran jadinya ya. Mungkin selain itu apa lagi, Coach, yang dari besar-besar dari sekarang yang lagi booming ini fashionpreneur. Fashion. Ya, saya dan beberapa kawan ingin membuat sebuah MS Glow dari Bali juga kan? Betul. Ya, itu kan sedang terkenal. Sekarang kemarin saya ketemu dengan sepasang couple, bahkan dia jualan live streaming lewat TikTok dari rumah. Itu omsetnya miliaran juga per bulan. Bahkan kebanjiran order itu dari Bali. Dan ini ada banyak banget lagi. Jadi saya dan kawan-kawan akan membuat sebuah komunitas untuk fashionpreneurs. And merek-merek, ya kita nggak usah sebutkan merek-merek surfers, itu kan semuanya dari Bali. Memang mereknya luar, tapi bikinnya di Bali.
Surfing brand kalau kita tahu itu semua ya rata-rata bikinnya di Bali. Bikin produknya atau bikin produknya. Menjalankan, bikin produknya di Bali. Ya, bisnisnya juga beberapa. Meskipun di Bali tidak terkenal, tapi dia terkenal di luar gitu maksudnya. Yes, head office-nya ada di Bali. Ada salah satu coffee roastery juga legendary dari Australia dari 1954. Basis Asia Tenggara itu ada di Bali. Kemarin saya ketemu dengan bule juga. Dia ada di Sanur, saya nggak sebutkan mereknya, tapi itu keren banget, legendary coffee. Jadi banyak sekali sebenarnya. Cuman mungkin ya mereka exposure-nya nggak belum maksimal kalau menurut saya. Kalau kita di Jakarta memang walaupun kita di gang sudah seolah-olah kita besar sekali gitu. Jadi kalau di Bali ini menurut saya banyak orang-orang yang humble kalau di Bali ya. Ya, jadi mereka sudah besar. Kalau kita lihat banyak, kemarin saya ketemu dengan Raja Properti lah, udah 40 tahun juga punya villa di Jimbaran. Ada banyak kali proyek-proyek dia. Tapi kalau dia kemana-mana dia sendiri naik mobil yang sederhana, pakai celana pendek dan t-shirt yang sederhana. Kalau kita lihat dia jalan-jalan di mall, kita nggak nyangka dia multimiliarder. Ya, kalau di Jakarta mindsetnya beda. UMR tapi udah keren, nyicil Mercy, pakai iPhone 14, ini udah booking iPhone 15 gitu kan. Beda memang culture-nya. Ya kan? Karena orang kaya beneran tidak perlu lagi dianggap kaya gitu ya mungkin ya. Ini Bapak ini udah 40 tahun. Di Padang Galak ada di sana kemarin saya diajak ke villanya ada 48 villa. Ngeri banget. Baru akuisisi tanah di Nusa Dua 1,6 hektar. Gitu. Tapi penampilannya ya kayak hippies lah. Kayak hippies lah. Kalau kita lihat, ini kayaknya apa sih bapak-bapak ini? Duitnya dong. Triliun duitnya gitu loh. Ya, jadi ya kalau ditanya dia bisnis bisa dibilang kategori udah medium up lah ya bisa dibilang. Medium up lah gitu. Mungkin kalau di Bali kategorinya udah besar. Cuman dia underexposed, humble. Di Bali ini kalau kita melihat orang yang celana pendek belum tentu orang gini dia terkecoh kita. Kita terkecoh. Jalan-jalan di pantai. Benar, benar terkecoh. Justru yang naik mobil-mobil mewah itu belum tentu itu. Iya, betul. Itu bisa jadi dia nyicil atau apa segala macam. Betul. Itu. Jadi intinya itu yang lokal ya, yang lokal kaya itu juga banyak menurut saya. Iya. Yang bule ini yang menurut saya hidden dia. Tadi pagi saya baru aja ketemu sama si bule, segerombolan bule juga. Bikin bisnis besar juga. Di Bali. Ya udah 8 tahun dia di sini, terus dia pas Covid ketemu dengan beberapa temannya. Akhirnya mereka kolaborasi. Nggak kelihatan juga, tampangnya hippies juga gitu. Ngopi setiap hari dan sebagainya. Gitu loh. Jadi mereka itu datang ke sini sekarang trennya udah berubah. Kalau dulu cuman hura-hura, party, happy, mabok-mabokan. Sekarang udah ngomongnya bisnis. Udah bisnis. Saya juga kan saya sering yang coach bahas di TikTok orang-orang Jakarta Jaksel itu juga bukan hanya liburan ke Bali ya? Enggak. Ya, Prerenan Umalas itu rata-rata investornya orang Jakarta semua. Dan beberapa hotel, bukan beberapa ya, banyak lah ya, saya nggak sebutkan merek-mereknya, itu investor behind manajemennya orang-orang luar Bali semua. Manajer lah. Bukan manajer, investornya yang pemiliknya. Pemilik sebenarnya. Ya. Terus yang lebih miris lagi gini, kemarin pas saya makan, saya overheard gitu ya, ada orang ngobrol-ngobrol nih, sekelompok orang, saya bilang, aduh susah ya kita ini katanya, atasan kita ini orang luar semua gitu. Jadi dia kayak lagi curcor gitu, lagi curhat, saya kedengeran gitu. Karyawannya nih yang curcol. Gitu. Karyawannya orang Bali. Iya. Gitu. Terus dia bilang manajer direksi ini pada orang-orang luar Bali semua gitu. Terus? Ya intinya dia unhappy lah. Kita nih kenapa ya kok kayak gini-gini aja gitu kan. Iya. Dan sebagainya gitu. Jadi bukan hanya owner investor saja orang non Bali, tapi yang biasanya di manajemen level. Saya juga kan saya mementor beberapa pemilik bisnis. Memang sih
agak kesulitan mencari manajer yang asli Bali. Sulitnya karena sumber SDM-nya memang kurang atau attitude atau apa, Coach? Kalau biasa. Pertama, supply-nya kurang. Supply-nya kurang karena even di Indonesia secara general aja cari manajer itu susah. Nah, mungkin karena di Bali kan number of small business-nya kan nggak sebanyak di Jakarta. Iya. Jadi kebanyakan manajernya, ini kalau audience Jack Bali pemilik bisnis, saya boleh nggak kasih tes sebentar Jack Bali ya? Kalau audience Jack Bali nih, 6 bulan pengen pergi deh ke Australia, bilang sama staffnya, lu jangan kontak gua, jangan email, jangan WA, jangan telepon. Pertanyaan saya, bisnisnya itu masih jalan nggak? 6 bulan nggak boleh dikontak. Iya. Kalau jawabannya masih jalan, top. Berarti Anda sistemnya bagus. Berarti sistemnya bagus, Anda pengusaha sejati. Tapi kalau Anda bilang, waduh gawat nih ya kan, saya jangankan 6 bulan, 1 minggu aja saya nggak ada di kantor, bubar tuh bisnis saya. Maka Anda sesungguhnya belum punya bisnis. Anda baru punya yang namanya JOB. Job yang paling mahal, yaitu di bisnis Anda sendiri. Artinya Anda itu sebenarnya masih jadi operator. Jadi pengusaha itu di buku saya bahas ya, ada step-stepnya nih. Pertama sebagai kerja mandiri. Nah, terus kita buka usaha sendiri. Tapi buka usaha sendiri itu hati-hati. Orang berpikir aku already pengusaha. Nah, gitu. Tapi belum, kamu baru jadi operator namanya. Kalau buka usaha sendiri maksud dalam konteks bekerja dengan sendiri atau misalnya dengan duit sendiri? Maksudnya? Misalnya kamu buka usaha apalah, mau buka toko kelontong, mau buka misalnya kafe atau mau buka restoran. Kalau kamu masih mengelolanya, itu namanya kamu masih operator atau garis miring manajer. Maksudnya mengelola itu ikut terjun ke lapangan. Iya, itu masih manajer namanya. Kalau pengusaha bener, coba deh contoh. Kalau ke Indomaret, pertanyaan saya, ownernya ada di sana nggak? Nggak. Ada nggak? Nggak. Ke Starbucks? Nggak. Ke McDonald? Nggak. Itulah pengusaha. Ketika ownernya nggak ada di sana dan bisnisnya berjalan tanpa pemiliknya, itulah yang namanya bisnis murni. Kalau belum, berarti memang kita pemilik, tapi kita juga bagian dari manajemen. Kita masih jadi manajernya namanya. Misalnya seperti yang Coach bilang tadi, mungkin ada yang ownernya senang memang gitu. Gimana itu konteksnya? Nggak apa-apa, tapi itu akan jadi masalah. Masalah juga betul. Masalah satu, kita nggak bisa kemana-mana. Ya betul. Sama seperti saya nih. atau kalau kita pergi, fisik kita di Eropa. Betul. Pikiran kita di kerjaan. Ya, tidak tenang lah ya. Iya. Sistem masih buruk lah. Betul. Yang kedua, gak bisa diwariskan atau dijual. Ibarat mobil, kalau yang cuman kita yang bisa mengendarakan, pertanyaannya nilainya berapa? Bisnis itu ibarat mobil. Ya. Kalau mobil kita nih, hanya kita yang bisa nyetir, baru dia jalan. Pertanyaan saya, nilainya berapa? Jadi makanya bisnis itu perlu disistemasi. Dan itu ada ilmunya. Makanya dan tadi bisa dipelajari oleh semua orang kan. Betul. Kadang-kadang mindset orang pebisnis, terutama di Bali lah, kan sulit kemampuan memanage tim itu yang kurang. Makanya kita pakai manajer. Balik lagi ke tadi. Manajer ya. Kesulitan tadi. Kenapa? Tadi kan ditanya kenapa sulit cari manajer yang asli Bali? Karena kebanyakan manajernya masih pengusahanya sendiri. Jadi belum ibaratnya gini lah. Kita punya mobil, tapi kita nggak mau pakai driver. Nangkap ya maksud saya? Ada faktor ketidakpercayaan bisa juga. Bisa jadi. Atau nggak tahu caranya merekrut manajer seperti apa. Kan nggak murah juga manajer. Betul. Contoh nih, atau mungkin ada keinginan menghemat cost. Bisa jadi juga. Bisa. Cost manajer terlalu tinggi ke pangkas saja nih. Langsung aja saya jadi manajernya gitu mungkin. Bisa. Jadi gini pemikirannya. Ada kemarin dia bilang gini, saya aja gajinya masih kecil. Maksudnya ini pemilik bisnis, dia curhat sama saya.
Kan kadang pemilik bisnis kalau belum besar banget kan betul. Nah, bisa, kalau kayak itu kondisinya bagaimana, Coach? Makanya harus dibesarkan dulu. Oh, iya. Memang ada tahapannya. Kalau dia masih kecil, masih UMKM, nggak perlu manajer. Nggak perlu. Nggak usah terlalu gini juga kan betul, gitu ya. Nggak apa-apa. Awalnya memang semua dari nol, mau Lim Sulyong, mau siapa itu awalnya kecil. Oke. Kan bisnis besar dulunya kecil juga. Betul. Saya pernah ketemu dengan almarhum Pak Bunjamin, ya, mirip dengan saya namanya, tapi nasibnya langit dan bumi. Pak Bunjamin itu founder dari Kalbe Farma Tbk. Mulai bisnis Kalbe Farma ini dari garasi di tahun 70 di Tanjung Priok. Tapi sekarang ya udah 30 triliun omsetnya per tahun. Gila. Nah, ketika dia meninggal, dia bisa mewariskan ke anak dan saudara karena sudah tersistemasi dan sudah menjadi perusahaan Tbk. Bayangkan kalau hanya Pak Bunjamin yang bisa mengendalikan bisnisnya. Apa yang terjadi ketika dia meninggal? Mati juga bisnisnya. Kan itulah gitu ya. Alasan kenapa bisnis itu harus disistemasi. Karena nggak ada yang tahu kapan hari itu datang. Gitu. Saya sering dengar kalau berbisnis jangan melibat dengan keluarga gitu. Nanti akan Nggak juga kacau. sih. Nggak juga ya? Nggak juga. Keliru mungkin. Nggak juga. Ya? Banyak bisnis besar itu family business. Toyota itu family business. Samsung itu family business. BCA, Jarum itu kan family business. Tergantung manajemen juga kan? Betul. Di Bali banyak family business juga. Iya. Gitu. Jadi gini, dengan siapapun sebenarnya bisa terjadi konflik. Jangankan kalau dengan orang terdekat saja bisa terjadi konflik, apalagi dengan orang luar. Betul. Makanya saya bingung kalau dibilang. Makanya saya bingung juga, Coach. Jangan bisnis dengan keluarga. Kalau saya berbeda. Kalau saya menganut filosofi profesionalisme. Oke. Saya setuju dengan jangan justru mengangkat keluarga karena dia keluarga. Angkatlah dia jadi manajer pimpinan kalau dia mampu dan mumpuni. Tentu harus ada hitam dan putihnya kan. Ya, pasti, ya. Betul. Jadi artinya berdasarkan kompetensi. Oke. Mau dia keluarga, non keluarga. Kadang ada juga. Kenapa dia jadi manajer? Ya teman saya nitip. Teman saya punya teman nganggur, nggak ada kerjaan, nitip cari kerjaan. Akhirnya saya terima. Ternyata nggak bisa kerja. Mungkin dari perspektif subjektivitas mungkin kali. Betul. Kalau nggak enak kakak saya bisa kalau gini. Itu justru yang perlu kita rubah. Nggak enakan itu. Betul. Apalagi orang Bali itu. Betul. Nggak enakannya sangat tinggi. Bukan hanya di Bali, di Jawa juga di ada Jawa juga gitu, kultur ewoh pakai ewoh. Ewoh pakai ewoh. Nah, itu justru yang harus ditransformasi. Ya, kulturnya harus profesional. Ada caranya. Ada. Ya pertama harus dirubah kultur perusahaannya dari yang tadi cuman ya nggak apa-apalah kekeluargaan, asas kekeluargaan, asal karena kasihan. Iya. Makanya saya bilang Mr. Nice Guy itu nggak bakal kaya. Orang baik. Iya. Makanya banyak yang keliru kan. Saya mau jadi orang baik biar saya kaya. Wah itu keliru besar. Saya bukan ahli spiritualisme sih ya. Kalau dalam bisnis faktanya orang baik itu justru selalu ditipu. Betul. Almarhum ayah saya itu sering ditipu orang dan dia baik. Iya. Saya nggak bilang jangan jujur ya. Saya nggak bilang harus menipu orang ya. Betul. Tapi nice guy itu adalah kayak terlalu polos lah ibaratnya, kayak anak kecil. Kan kalau anak kecil kan sering dibohongin. Ada orang mau minjam, karena kasihan. Betul. Betul. Ayah saya berapa kali ditipu beli tanah di mana, terus ternyata di mana gitu. Ditipu berkali-kali. Oke. Karena dia pikir karena keluarga nggak mungkin nipu saya. Justru karena keluarga nipu dia gitu. Berarti kalau orang baik, berarti pebisnis harus jadi mental jahat gitu berarti. Enggak sih. Itu debatable sih. Kalau menurut saya kita harus cerdas. Kalau dalam dunia bisnis jangan jadi orang baik tapi jadi orang cerdas. Kalau di spiritual jangan jadi orang baik jadilah bijaksana. Berarti bedanya bisnis cerdas ya. Cerdas. Oke, betul. Karena baik itu biasanya bahkan nih ya
di dunia dunia romansa, cowok nice guy itu biasanya jomblo. Betul. Saya juga mengalami dulu, Bos. Iya kan? Dulu waktu saya terus bisa jadi orang baik, cewek minta ini, traktir, kamu minta duit berapa saya kasih, ujung-ujung ini selingkuhin juga. Betul. Jadi cowok jomblo pun terkadang harus itu tersungkur. Tips playboy. Gitu. Kalau playboy biasanya tahu itu. Jangan jadi terlalu polos sama cewek ya gitu. Ya, jadi itu 11-12 sih. 11-12. Pengusaha itu saya ibaratkan seorang pejuang. Seorang tentara. Ya kalau tentara disuruh baik kan ya ntar dulu. Kan kalau di dunia perang kan either saya nembak kamu nembak saya, gitu loh. Bisnis itu keras lah. Bisnis itu keras. Jadi menurut saya ini juga yang menjadi perhatian saya bahwa tidak semua orang memang mampu bisa menjadi pengusaha besar. Kalau hanya sekedar buka toko kecil-kecilan mungkin semua orang bisa ya. Buka toko kelontong apa. Saya punya klien dia seorang dokter. Buka skincare klinik. Awalnya 2 cabang. Awalnya dia bilang kayaknya nggak bisa deh saya mendelegasikan. Saya bilang ya kok yang lain bisa gitu. Jadi ternyata dokter ini mindsetnya juga diracuni waktu sekolah. Dia bilang sama saya, profesornya bilang gini, kamu kalau mau jadi dokter jadilah dokter yang baik. Atau mau jadi pengusaha jadi pengusaha yang baik. Jangan jadi dokter pengusaha. Nah ini kan orang jadi bingung ya. Kalau udah terlanjur jadi dokter, saya mau jadi pengusaha gimana? Masa saya harus lepaskan jubah kedokteran saya? Kan nggak mungkin. Ada yang bilang gitu kan, dokter Richard yang Richard Lee. Akhirnya dia pelan tapi pasti kita benahin mindsetnya. Sekarang udah punya 30 klinik. Omset dari 300 juta sekarang 30 miliar per bulan. Betul. Gitu. Jadi awalnya memang mindset kita harus dirubah. Perlu di tune up gitu loh. Itu. Dan fun tapi. Jadi pengusaha itu fun, menarik. Saya heran Coach. Artinya orang luar entah itu domestik, mancanegara kan terus mengejar Bali nih. Nah, sementara orang Bali tetap di zona nyaman menurut saya ini sekarang ini. Nah, kalau Coach Ben melihatnya selama beberapa tahun-tahun di Bali ini, karakter orang Bali dalam konteks bisnis itu bagaimana sih Coach? Kalau mungkin bisa menjadi. Kalau saya lihat generasi mudanya udah semakin maju. Apalagi banyak dari mereka kan sekolah keluar ya. And milenial lah antara umur 30-40 ini. Udah mulai maju pemikirannya. Beda dengan ayah-ayah mereka yang tadi saya bilang bapak-bapak sederhana itu umurnya udah 65. Kalau anaknya beda, necis. Jadi generasi milenial menurut saya ini harapan kita. Justru kenapa saya mengedukasi di TikTok, saya sedih melihat bule-bule ini mendominasi Bali. Saya sedih. Kalau kita lihat ya di Seminyak, Canggu, sekarang Prerenan, Sesek, Kedungu itu saya pernah keliling-keliling ke sana. Itu mostly bule semua di sana. Yang punya bisnisnya ya. Punya villa, punya kafe, itu mostly bule semua gitu. Jadi sepertinya kita pengusaha Bali atau orang Bali harus juga lebih terbuka pemikirannya. Kan mereka itu kan paling bisa sewa jangka panjang, ya kan? Long lease namanya, long lease 20 tahun, 30 tahun. Kalau yang saya lihat polanya gini, kita happy dengan ya udah uang sewa. Betul. Misalnya saya dikasih 5 miliar, wah, banyak nih. Saya bisa santai nih gitu kan. Ya. Tapi mereka ternyata kan sewa kan 5 miliar itu buat 20 tahun, 25 tahun. Mereka dalam 5 tahun udah balik modal. Nah, ini yang sebenarnya menurut saya harus kita pahami. Nah, mungkin kalau you bilang, tapi saya memang benar lagi butuh duit.
itu lain cerita. Kalau memang kepepet, agak beda sulit. Okay. Makanya saya dorong buat teman-teman di Jegbal ini jangan kita menyalahgunakan uang yang ada sekarang. Ini kan ada orang yang mendengarkan ini kan macam-macam. Ada yang kepepet, ada yang punya sedikit, sama yang punya banyak. Kalau yang kepepet agak sulit nih. Kan ada alasan kenapa kepepet. Langsung itu sulit, itu sulit. Tapi kalau yang punya sedikit atau yang punya lebih, ini yang justru kita berpikir panjang. Kalau ada orang nawarin misalnya kita punya tanah, apakah kita cuman happy dapat uang sewa atau kenapa nggak kita cari partner? Saya punya beberapa tanah juga, saya ditawarin saya nggak mau. Kalau partner gua mau, saya bilang. Kalau saya ditawarin nih tanah saya nggak mau. Kenapa gitu? Karena saya maunya berbisnis, bukan hanya dapat uangnya. Saya pernah share di TikTok, kalau hari ini ada orang nawar bisnis Anda mau uangnya atau mau bisnis Anda aja? Oh iya, saya sempat dengar itu, ya. Nah ini kan pilihan nih. Ya. Kalau Anda bilang ya uangnya, saya bisa bikin bisnis baru lain. Tapi pertanyaannya, emang yakin bisa bikin bisnis yang lain sebesar yang awal? Oke. Bener nggak? Betul. Karena sebuah bisnis bisa jadi kebetulan pas momennya tepat. Momen juga menentukan. Momen tepat, boom gitu. Karena bisnis yang ditawar orang itu biasanya bisnis bagus. Kecuali si franchise beda lagi cerita ya. Iya gitu loh. Nah, jadi kita juga perlu menurut saya punya ambisi. Jadi kata kunci kalau saya pelajari pengusaha sukses, saya kan banyak diundang-undang ya ke beberapa perusahaan yang dulunya kecil jadi perusahaan besar. Kata kuncinya cuma satu, ambisi. Berarti pengusaha tanpa ambisi itu sulit ya berarti ya. Karena kalau nggak ada ambisi, itulah yang namanya comfort zone. Udah cukup dah kayak gini aja. Yang penting bisa hidup santai. Tapi saya lihat sejak COVID itu mulai berubah. Ya, perlahan lah ya. Karena nggak ada yang namanya santai. Kalau nggak bertumbuh itu tanda-tandanya mati. Oke. Kalau kita gitu-gitu aja, kita lama-lama akan disalip lah, di overtake sama bisa dari inflasi, bisa dari pendatang-pendatang ini yang punya visi lebih besar. Akhirnya lama-lama kalau saya lihat ya ini yang membuat juga kenapa beberapa perusahaan di Indonesia itu ownernya bukan orang Indonesia. Orang luar berarti. Betul. Dia hanya sekarang jangan jauh-jauh deh, beberapa startup tanpa mengekspos merek itu bukan owned by Indonesia, startup besar ini. Termasuk iya. Itu uang investor semua. Betul. Gitu. Jadi penting mindset kita sih. Kalau kita dapat tawaran dari bule-bule ini, kalau saya prosesnya saya ajak dia kerjasama. Saya nggak mau dia menguasai tanah saya 25 tahun. Saya bilang saya keburu tua dong 25 tahun dari sekarang. Kalau saya melihatnya misalnya di jalan-jalannya nih, Coach ya, ini jalan-jalan, ini rumah-rumah orang Bali ini kan, ini kan ada tempat-tempat nih. Ini orang Bali lebih suka menyewakan lahan depan rumahnya nih kepada entah siapa jual lalapan, usaha lah, daripada dia membuat sendiri. Bingung. Nah itu sebenarnya salah nggak, Coach? Iya, kembali lagi. Misalnya kalau dia, saya mau buka usaha, belum tentu pemikiran orang Bali itu begini. Belum tentu, kan bisa rugi. Daripada ngambil risiko, lebih baik saya sewakan aja gitu. Ya, itu yang saya katakan mindset ya. Mindset satu, kedua timpang pengetahuan. Oke. Kenapa saya berada di industri seperti ini? Karena ketika dulu saya lama di Australia, pulang dengan gelar, tapi saya merasa saya banyak nggak pahamnya. Karena yang saya pelajari ilmu-ilmu teori gitu. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang sukses. Ternyata bisnis itu ada ilmunya. Salah satunya ilmu memasarkan. Makanya saya menulis buku terakhir judulnya Sales Magic.
belajar memasarkan. Karena begini, ini saya katakan kalau Anda nggak kepepet ya. Kalau Anda lagi kepepet, terus ada orang mau sewa ya tentu kita nggak punya pilihan. Dan tadi ada 3 kelompok, kepepet, punya sedikit, sama punya banyak gitu. Kalau misalnya kita punya peluang, harusnya kita yang berjualan di tempat kita itu. Betul. Ya kan? Tapi bingung, mungkin berarti kembali lagi ke kemampuan bisnisnya berarti kan. Kemampuan bisnis, keberanian kita juga mengambil resiko. Karena begini loh, saya melihat sekarang banyak orang, dia nggak berani bisnis, tapi dia berani main-main investasi yang beresiko. Iya. Main kripto, forex dan sebagainya, ya kan. Slot judi, ya kan. Betul. Artinya sesungguhnya dibandingkan bisnis, ini jauh lebih beresiko. Iya. Karena ini nggak ada wujudnya. Berarti sebenarnya mental malas. Betul. Malas. Nggak tahu juga ya. Benar nggak? Karena ada kemarin kawan saya juga, gue baru rugi loh sekian ratus juta gitu kan, main kripto apa segala macam. Tapi kalau dia disuruh berbisnis, dia pesimis. Kali, gitu. Iya. Tapi ini dia yakin sekali gitu loh. Nah, karena apa? Mungkin kena juga janji-janji yang manis ini gitu. Kan kalau kita lihat di medsos kan banyak sekali. Betul. Janji-janji palsu ya kan, yang kemarin bahkan dibui dan segala macam itu kan banyak sekali di Indonesia. Banyak sekali yang terjebak di investasi-investasi yang menjanjikan. Betul. Iya kan? Betul. Kamu dalam 1 hari bisa lipat ganda dan segala macam kan. Kalau bisnis kan membutuhkan waktu justru. Betul. Mau bangkrut pun butuh waktu loh. Nggak buka hari ini bangkrut besok. Iya. Makanya kasus Indra Kents itu kan. Iya. Nah, jadi sebenarnya bisnis itu jadi gini statistiknya, 80% orang kaya di dunia itu punya bisnis. Minimal punya 1 bisnis. Iya. Gitu. Jadi minimal berharap jadi kaya kalau nggak punya bisnis kan itu jadinya berarti ya. Sulit, bukannya kecuali jual tanah gitu. Atau Anda jadi CEO yang gajinya 100 juta. Saya punya kawan. Kalau bisnis tanah itu termasuk bisnis juga? Termasuk bisnis. Jual beli tanah. Iya. Maklar kan. Itu bisnis juga ya. Bahkan beberapa konglomerat, saya sebutkan namanya Pak HT yang punya STI, itu dulunya maklar. Oh. Dulu dia maklar. Sandiaga Uno itu maklar dulu. Sandiaga Uno. Iya. Banyak kawan-kawan saya. Maklar tanah berarti ya. Iya. Ada yang maklar tanah sama maklar bisnis. Maklar bisnis itu bagaimana? Misalnya, dia jualin bisnis orang gitu maksudnya. Betul. Atau dia beli bisnis yang mau dijual, yang sakit-sakit, dia beli harga murah, dia perbaiki, dia jual. Ada namanya. Sama seperti isu yang saya dengar dulu di Bali yang mau direklamasi katanya oleh si PT ini, katanya mau dijual ini proyek ini ke bule di gini gitu ya. Misalnya sekarang banyak villa-villa yang saya lihat, nah ini dia, banyak misalnya nih bangun villa terus ditawar sama si bule. Oke. Misalnya di Pantai Dingin gitu kan. Saya beli nih 5M. Nah, balik lagi karena BU, ya udah deh 3,5M gimana? Ya gini-gini, ya udahlah 3,9 dilepas. Ternyata pasaran 5,5 sama bule dijual 5. Dia udah langsung untung 1,1 si bule. Oke. Atau ada bule yang lebih pinter lagi, disewa-sewa yang ditaruh di Airbnb sama dia. Jadi banyak sekali bule-bule juga yang saya lihat bukan hanya bangun villa dari nol, tapi dia beli existing villa. Termasuk setelah Covid ini kan dia nyewa villa sekian 1 tahun, dia nyewain lagi gitu. Ya, walaupun nggak boleh itu sebenarnya. Nggak boleh sebenarnya. Tapi dia peduli amat gitu. Nah, balik lagi kadang kita yang ya udahlah dia udah kasih kita duit terserah mau dia pakein apa gitu. Oke. Nah, itu banyak yang kayak gitu. Banyak. Dia sewa, terus dia sewain lagi. Iya. Gitu. Banyak bule-bule yang sekarang kemarin saya ketemu juga dia jadi konten kreator di YouTube lumayan hampir 1 juta followernya. Dia bilang, "Saya di OSI mandek. Saya dilihat di Bali banyak peluang." Akhirnya dia kembangkan ilmu konten kreatornya
untuk masarin villa-villa temennya. Villa-villa temannya di Bali. Bener, iya. Itu satu. Kalau boleh tahu nama channelnya apa, Coach? Saya lupa, nanti saya kasih tahu ya. Okay, ya. Nah, yang kedua, terus dia juga mengedukasi ya teman-temannya di OSI untuk investasi di Bali. Karena itu yang Coach sebut di TikTok ya. Betul. Karena kebetulan di Australia ini lagi parah nih. Yang bikin podcast di Bali itu maksudnya. Itu lain lagi. Oh, itu beda itu lagi. lain lagi. Jadi di Australia ini sekarang lagi parah. Inflasi ya, terus juga orang nih ke supermarket nyolong. Gila. Bayangkan nih orang ke Indomaret terus tiba-tiba nyolong gitu loh. Sampai segitunya. Gara-gara kehidupannya sulit. Oh, berarti terus di Australia sulit sekarang? Lagi sulit, lagi parah. Jadi banyak yang double job. Kerja 9 sampai jam 5, jam 6 sampai jam 10 kerja second job. Lagi pontang-panting orang. Inflasi, rising cost, terus juga harus dipahami nih. Walau orang Bali itu gemar bekerja di luar negeri. Ya. Katanya gaji gede gitu katanya. Ya justru mereka sekarang yang kesini. Gitu. Karena melihat banyak sekali peluang ya, di Uluwatu, Jimbaran, kemana saya keliling-keliling banyak sekali. Yang dibahas peluang, maksudnya peluang bisnis apa nih? Properti kah atau apa, Coach? Banyak sekarang ada di villa development. Karena masih banyak lahan kosong, masih banyak yang belum digarap. Nah, kembali lagi ini contoh nih, misalnya sawah gitu ya. Iya. Kalau kita itu nggak ada kreativitas, ya udahlah sawah mau diapain ya? Susah lah, dibiarin lah, atau ya udah dianggurin aja gitu, hanya berharap. Ya. Si bule ngeliatnya lain, gue bisa bikin kafe nih di tengah sini, gue bisa bikin resort nih di sini, gue bisa bikin tempat wedding nih di sini. Jadi kreativitasnya dapat gitu. Akhirnya tadi yang terjadi, dia kumpulin pemilik tanah, ya udah dia sewa-sewaan, dia bikin development. Nih gue kasih lu 5M, kasih 2M, kasih 3M. Dia bangun 5 tahun dia balik modal itu semua. Gitu. Jadi mungkin kalau yang tadi pertama saya katakan ambisi, yang kedua kita harus punya konsep. Konsep berarti ya. Konsepnya harus jelas. Gak bisa hanya sekedar jualan gitu. Oke. Karena kalau hanya sekedar jualan kita akan harus diskon, harus apa gitu, berat juga. Kafe nih salah satu juga bisnis yang karena saya pecinta kopi. Kira-kira gimana nih? Audience Jak Bali suka ngopi gak? Pasti. Kayaknya kita harus ngopi bareng nih. Iya, next time ya. Ada sekitar 3.000 kafe di Bali. Ini belum termasuk warkop. 3.000 ya. And pas Covid 70% goyang. Ya. Tapi belakangan recovery, bangkit lagi. Kafe yang Coach maksud artinya yang pasar bule kah atau yang sekarang saya lihat, saya berapa kali keliling Denpasar juga udah banyak nih. Denpasar. Yang coffee shop itu ya. Denpasar, Sanur mulai berkembang. Tapi ya mostly ya di sana lah yang di bule itu ya. Canggu, Malas itu banyak banget. And saya melihat yang rame sama yang sepi itu karena mereka punya konsep. Yang rame punya konsep. Iya, bukan hanya sekedar jualan kopi gitu. Nah, ini yang harus dipahami. Kenapa bisnis tingkat kesuksesannya besar, itu karena dia punya konsep. Jadi punya konsepnya. Betul produknya kopi, betul produknya pizza, betul produknya misalnya steak. Tapi dia punya sebuah konsep, ide kreatif, sehingga orang datang ke sana itu bukan hanya karena produknya. Bisa karena tempatnya, bisa karena pelayanannya. Ya. Bisa karena Instagramable. Betul. Foto-foto masukin di story. Buat foto-foto terus likes-nya banyak, macam-macam. Tapi saya mendengar sempat diskusi dengan teman saya yang punya showroom ini. Kok nggak bikin bisnis kopi, Pak? Dikit untungnya, soalnya orang beli kopi nongkrongnya bisa 3 jam gitu. Nah itu kok banyak yang bisnis kopi, sementara kalau orang minum kopi itu kan bisa berjam-jam itu, Coach. Nah untungnya
Makanya kan dia itemnya kan bisa banyak. Oh, dari mungkin dari produk yang lainnya. Bisa jualan nyari untungnya ya. Roti. Yang saya bilang roti Prancis itu croissant. Iya. Jadi bukan dari profitnya bukan dari kopinya. Walaupun kopi itu hampir 70% keuntungannya. Kopi yang dijual 20.000 itu modal 3.000. Oke. Meskipun mesinnya itu yang mahal ya, Coach ya. Yeah. Mesinnya pengolahnya itu ya. 3.000 itu. Jual 20.000, ada yang jual 30.000, ada yang jual 40.000. Oh, berarti teman saya belum paham nih. Yang paling top yang pernah saya tanyain sehari ini kopi plus ya, bukan hanya jualan kopi ya. Okay. Itu bisa sampai 90 juta per hari omsetnya. Omsetnya. Itu dengan lahan berapa area itu, Coach? Ya 200 meter. Nggak mesti berapa besar sih, tapi item yang dijual yang penting. Oh, karena kan bisnis kopi kan identik dengan tempat. Ya, betul. Tapi kan sekarang dengan adanya Gojek ini orang bisa take away. Oh, ya benar. Bahkan tren sekarang es kopi yang lebih banyak digemari daripada kopi hangatnya gitu. Makanya kuncinya adalah temen si kopi ini apa. Iya, kalau cuman jualan kopi aja agak susah. Kita harus ngelawan misalnya kopi kenangan, itu agak berat sih. Walaupun kopi kenangan sekarang perhatikan, dia sudah punya roti, cerita roti. Terus dia ekspansi sekarang ke ice cream dan segala macam. Dia punya produk yang lain juga. Tapi awalnya dari kopi. Oke. Jadi yang tadi saya katakan sampai 90 juta itu punya multiple items. Gitu. Kemarin saya ketemu. Ini pemiliknya orang Bali, saya nggak sebutkan mereknya. Dia bilang, ya sehari 20 juta lah. Itu dengan santainya dia bilang, ya 20 juta lah. Jadi kayak segampang itu ya cari duit ya. Profitnya atau omsetnya? Omset. Itu satu cabang ya. Dia punya 10. Gila. Makanya kalau mau kaya itu jadi pelaku usaha itu. Dan itu salah satu bisnis yang dia nggak terlalu perhitungkan lagi. Itu bisnis main-main dia lagi, yang tadi saya bilang itu. Saya pernah lihat TikToknya Coach itu kalau bisnis itu jangan perhitungan. Nah, gimana maksudnya Coach? Bahkan orang bisnis pasti nyari untung kan, perhitung-hitungan. Nah ini makanya mungkin di sini yang membuat tingkat kesuksesannya itu relatif kecil ya. Oke. Dari awal udah untung rugi gitu ya? Ya, jadi satu sisi untuk kaya perlu berbisnis, tapi satu sisi waktu memulai. Saya kasih analoginya ketika Anda ingin nge-guide cewek. Nah, inilah persis nih analoginya. Oke. Pertanyaan saya, ketika date pertama, apakah Anda split bill atau Anda yang bayarin kalau Anda cowok? Ya, pasti kita. Ya. Anda yang ngatur, nanti di menu jangan pilih yang mahal ya. Pilih yang paling murah aja. Es teh manis kalau bisa jangan pakai gula. Iya benar juga ya. Kan? Nasi kalau bisa kita sharing aja. Oke, benar. Kira-kira mau nggak dia ngedate lagi sama kamu? Nggak. Nah, itu dia. Saya sering dengar curhatan cewek. Kak, saya kenal cowok waktu itu, masa aku dibayarin? Goblok. Jadi customer itu mirip dengan wanita. Oke. Berarti kalau ada orang hebat tapi dia masih jomblo, orang yang ngaku hebat bisnis tapi dia masih jomblo ya aja. Itu ngaku-ngaku aja jomblo. Aduh. Tapi itu ada pengecualian nggak, Coach? Gimana? Ada pengecualian? Kecuali kamu begini gitu mungkin gitu ya maksudnya. Jadi perhitungan itu betul, semua harus ada hitungannya. Tapi begini loh, bisnis itu kan 50% ilmiah, 50%-nya lagi seni, art. Jadi ketika dia harus hitung-hitungan, misalnya kita ya jualan tadi kopi, jualan misalnya komputer, ya pasti dong harga jual, harga beli itu udah harus paham semua. Itu ngerti. Tapi terkadang kan sekarang
Misalnya deh, saya tanya nih konsumen, Anda suka ke bisnis yang ada promonya atau enggak? Yang ada promonya. Nah, kalau ada promonya, pemilik bisnisnya dapat lebih banyak profit apa lebih sedikit? Lebih sedikit. Itu. Berarti kan kita harus apa itu? Harus berkorban dulu. Gitu. Betul. Harus memberi kan? Iya. Jadi gini, bisnis itu kita ngelihatnya jangka panjang. Walaupun awalnya kamu untungnya sedikit. Tapi kalau 10 tahun, 20 tahun kan untungnya bisa banyak. Apalagi kalau kamu punya 10 cabang. Nah, orang yang dari awal dia sudah hitung-hitungan, yang tadi saya bilang first date udah split bill, pesen es teh manis. Ada loh, saya dengar cerita begini. Ya, kawan saya cerita nih, waktu dia ke restoran, cowoknya bilang gini, kita hari ini makan nasi goreng aja ya katanya. Aduh, ya udah aku sama kos aja lah gitu. Terus nasi goreng ada 6 macam lagi. Kita pilih yang ayam aja ya. Terus itulah penyebabnya kenapa orang-orang cowok-cowok miskin itu selalu benci sama orang-orang kaya gitu. Bang, berebut wanita orang ini. Nah, jadi konsumen itu pasti pengen berbelanja di toko-toko yang ada promonya. Makanya kalau kita lihat di online ada 99, nanti 9 September ini ada promo, ya kan? 11, 12. Di promo itulah sebenarnya terjadi transaksi yang luar biasa. Walaupun omset gede, profit bisa jadi mengecil. Bisa jadi. Tapi begini, kalau kamu volumenya gede, walaupun profitnya kecil, jadi gede juga. Oke. Paham ya maksudnya? Paham, Bang. Omset 10 juta, ya kan? Kita untung 10%, kita dapat 1 juta. Kalau omsetnya 50 juta, profitnya jadi 5 juta. Makanya omsetnya harus digedein terus. Itulah kenapa orang buka cabang. Itulah kenapa saya lihat beberapa bisnis Bali yang tadi saya sebutkan itu buka cabang di Jakarta. Karena di Jakarta kan marketnya lebih luas. Kenapa? Karena dia ada satu pengusaha kemarin, beda kok kalau di Jakarta orang sekali beli roti itu 50 biji. Kalau di sini paling 5-10 gitu. Iya. Tapi dia mulai dari sini, konsepnya dari sini. Nah, dia di sana kerjasama, dia ekspansi di sana. Nah, jadi artinya kalau dari awal kita sudah pakai jurus kalkulator, itu sudah pasti. Date kedua dia udah pasti sibuk. Nah, pasti sibuk gak mau sama kita. Mindset pebisnis pemula itu banyak dipengaruhi oleh ideologi Bob Sadino, Coach. Ya nggak usah banyak pikir, yang jadilah orang bodoh gitu. Hajar bleh. Ya, mulai aja, gerakin aja. Akhirnya orang belum nggak mau belajar bisnis, punya modal dikit, pakai bisnis rugi, langsung kolaps gitu. Jadi nah, gini, gimana menurut Coach? Ini kan aneh ya. Kita kalau naik mobil aja perlu belajar. Nah, bener nggak? Oke. Kita public speaking aja perlu belajar. Ya. Kita main golf aja pakai instruktur. Betul nggak? Kita nyanyi, kita masak, bikin kopi. Sekarang ada barista school. Pertanyaan saya, kenapa dalam berbisnis orang langsung terjun, langsung eksekusi? Ya. Sedangkan dalam bisnis itu banyak sekali ilmu-ilmunya. Ilmu tadi banyak lah, akunting, penjualan, ngitung pricing dan segala macam. Atau maksudnya Bob Sadino itu apa mungkin ya dulu ya? Ya itu kan Bob Sadino. Kamu kan bukan Bob Sadino. Ya kan? Itu juga konteksnya dulu ya. Mungkin. Zaman tahun berapa itu ya? Sama kayak Rudy Hartono bilang, udah smash aja. Ya kan? Terus yang kita smash, angin yang kita smash. Iya. Makanya banyak yang jatuh baru membangun bisnis tuh gara-gara mengikuti ideologinya Bob Sadino juga kan. Nah, ini yang saya lihat, kalau bule itu datang dengan sebuah pemikiran. Itu yang saya cerita kemarin di TikTok. Mereka punya blueprintnya, punya perencanaannya.
Mereka jelas. Bahkan sekarang orang bisnis pakai metadata gitu ya. Ya. Metadata gitu. Ya, dia udah hitung-hitungan dulu. Hitung-hitungan dalam konteks membuat budgeting ya. Ya. Jadi ada kalanya kita hitung-hitungan, ada kalanya kita royal. Nah, disinilah kita harus paham. Kalau misalnya kita membangun building ya tentu harus ada budgeting. RAB itu udah pasti. Ya. Nggak mungkin ngawur gitu loh. Tapi sekali lagi, bule ini dia punya blueprintnya. Misalnya dia lihat sebidang tanah, ini kayaknya dia langsung, wah ini kayaknya mau dibikin kayak gini, ini kayak gini. Dia udah bervisualisasi. Ini karena kayak gini. Ntar ada kopinya, ntar ada kayak gini. Dia udah paham. Ada beberapa bahkan dia punya kafe di Australia, tapi dia bilang marketnya kecil. Akhirnya dia ke Bali bikin kafe untuk market Australia. Ini ada. Saya kenal sama ownernya. Akhirnya setiap Aussie jadi feels like at home gitu loh ke kafenya dia. Karena makanan-makanan yang, nah salah satunya adalah misalnya dia punya meat pie Australia itu kan paling disukai. Iya. Dia punya di sana. Jadi orang ke Bali feels like at home. Oke. Jadi dia paham banget pasar dia gitu loh, nggak ngawur gitu. Nggak kita buka hajar blast siapa saja, oke masuk, nggak kayak gitu. Itu yang saya bilang dengan konsep ngerti target market, terus produk apa yang disuguhkan, dia paham di harga berapa dia harus jual. Disinilah mereka meraup keuntungan. Jadi konsep yang jelas akan memberikan kita keuntungan. Ya. Bukan ngawur. Oke, siap. Itu kuncinya. Makanya perlu baca buku. Betul. Jadi di buku ini sudah ada lah untuk pebisnis pemula, ya. Ya, pebisnis pemula atau yang ingin naik kelas. Naik kelas. Ingin punya bisnis autopilot. Bisnis jalan, owner jalan-jalan. Siap. Nah, mungkin penonton Jack Bali bertanya, Coach. Nah, kalau Coach bisnisnya apa saja ini gitu mungkin? Ya, saya bergerak di bisnis furniture sebenarnya. Kita ada di Bali atau di? Ada di Bali dengan kawan Wood Solution, ada villa juga. Terus ini pelatihan edukasi memang. Ini Rapid Profit. Ini pusat pelatihan bisnis, base-nya di Jakarta. Saya udah geluti ini selama 20 tahun. Memang passion saya memang coaching, melatih pengusaha, owner atau manager. Owner, manager dan penerus bisnis. Sudah berapa yang dari dulu? 1.000 ada. 1.000 pengusaha. Kemarin di misalnya TikTok salah satu yang mungkin terkenal ada nggak gini? Yang saya pernah diundang sih ke Hokben, saya pernah diundang ke Aga Bento, Garuda Food, Marta Tilaar, saya pernah training di sana, ya kan. Itu Coach di TikTok sering menyebut BPL Lestari itu ada hubungan dengan sana? Kebetulan nanti hari Selasa ini kita ada gathering di sana. Kita ada gathering bersama pengusaha. Siap. Mereka spot tempat di BPL Lestari Super Branch. Gitu. Tapi bagi Jack Bali audience yang pengen baca-baca artikel saya bisa ke web nanti. Webnya di ada benabadi.com. benabadi.com gitu ya. Dan kalau mau lihat Instagramnya juga Ben Abadi. Coach Ben Abadi. Coach Ben Abadi. Atau TikToknya juga Coach Ben Abadi. Oke. Yang mau tahu ilmu bisnis lebih banyak, silakan langsung follow. Atau bisa kirimkan pertanyaan ke Jack Bali. Nanti kapan saya misal ada waktu pas kita jawab pertanyaan-pertanyaan audiens. Siap. Nah, betul. Mungkin bisa dikirim kemana nih kalau ada pertanyaan teman-teman ke Jack Bali nanti. Kalau ada pertanyaan kolom komen aja lah. Ya, gitu. Oke. Nanti kita jawab. Siap, terima kasih Coach. Yes, mantap. Next kita mungkin akan ngobrol-ngobrol lagi seputar bisnis di Bali. Ini saya dari dulu pengen ngobrol bisnis sebenarnya ini. Akhirnya baru ketemu nih. Yes. Oke, siap. Terima kasih. Mantap. Semoga sukses selalu Coach. Sama-sama. Jack Bali juga sukses selalu.